luas, sebarkan sabdanya, sabda Kristus yang abadi, sampai batas dunia. Salam, salam, salam. A word for the world. Mari berbagi renungan bersama, berdasar sebaris Injil untuk sebuah dunia baru bersama saya, Pastor Terry. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah dimanapun juga. Kalau kita memperhatikan baik-baik gambar, patung, bahkan salib Tuhan Yesus, kita akan lihat bahwa sering sekali jari-jari Yesus menunjukkan dua. Saya ingat di Tata Aran ada satu patung Yesus besar, korpusnya yang jelas-jelas dua jari berbentuk huruf V. KBK diskusi sampai pagi, apa artinya? Dan mereka temukan victory, kemenangan. Ada yang mengatakan vinces, bahasa Latin, artinya engkau akan menang. Hari ini Tuhan Yesus sendiri menegaskan, akulah vita, jalan. Akulah veritas, kebenaran. Akulah via, kehidupan. Jalan, kebenaran, dan hidup. Via, veritas, et vita. Bagus sekali, ya. Jika kita hilang jalan, lalu menemukan jalan. Bagus sekali ketika kita bingung, lalu kita menemukan kebenaran. Indah sekali ketika kita takut, rasa mau mati, tidak ada harapan, lalu kita bertemu dengan Sang Kehidupan. Berapa puluh tahun lalu teman saya Londe masih kecil. Ketika mall pertama di Manado dibuka, DPTT bawa apa dia pergi di mall. Londe kecil ini pendek gode. Kiri kanan dia cuma lihat orang pe kaki, orang pe pantat. Semua pantat, semua kaki. Maklum pendek. Karena begitu kage, mangkage lihat mall. DP tangan setelah pas dari DPTT pe popoji. Pas orang injang DP kaki dia bataria menangis. Cari kiri kanan, tete sonyanda ada. Londe get lost. Londe confused, bingo yaki. Londe afraid, takut. Hilang jalan, hilang arah, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau pergi mana. Sungguh-sungguh satu keadaan yang tidak enak. Dan pada orang itu Yesus datang. Akulah via. Akulah jalan bagimu. Kau mau kemana? Ke rumah Bapa. Aku datang dari rumah Bapa. Aku tahu jalan ke sana. Maaf, ada banyak pengajar agama, ada banyak pendiri gereja, bicara banyak tentang Bapa, tapi belum pernah sampai Pak Bapa petampak. Yesus satu-satunya yang berani berkata, aku dari Bapa, aku tahu jalan ke sana. Londe yang get lost menjadi confused, bingung, gila. Semua kaki, semua pala-pala, semua pantat. Nin tahu mana Papa TTP pantat tadi, ada apa pegang akang. Bingung dia, mau ke kiri ke kanan, semua sama. Ada banyak tawaran. Ada banyak kemungkinan. Tapi jarang sekali, susah sekali mau dapat yang benar. Yesus datang. Akulah kebenaran. Akulah yang benar.
Tidak ada tipu-tipu, tidak ada kepalsuan, tidak ada karang-karang, tidak ada spekul-spekul. Akulah kebenaran. Londe yang get lost, confused, tako. So tako mau bergerak kiri, so tako mau ke kanan, mau mundur, mau maju. Dia sungguh-sungguh kebingungan. Lama-lama mati baba diri, mati ditampa. Tidak berdaya. Dan pada saat itu Yesus datang. Londe, akulah vita, kehidupan. Jangan takut, jangan mati bodoh. Akulah kehidupan. Akulah roti yang turun dari surga. Siapa makan tubuhku dia akan hidup selama-lamanya. Aku berasal dari Bapa. Bapa ada di dalam aku. Siapa makan tubuh dan darahku, dia tinggal dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Dan dia akan hidup. Ingat londe, manusia diciptakan untuk sesuatu yang kekal. Untuk hidup yang kekal. Maka engkau butuh roti yang kekal. So kita dia. Via veritas et vita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saat ini, kalau kita tengok sekeliling kita, kita akan melihat banyak orang kehilangan jalan. Banyak orang kehilangan pegangan. Banyak orang tersesat tanpa arah. Bagaikan kapal tanpa tiang, tanpa kemudi, tanpa layar, tanpa kompas. Banyak orang kehilangan kebenaran. Terlalu banyak yang abu-abu, terlalu banyak yang KJ, kurang jelas, terlalu banyak orang pintar. Tapi nyaris tidak ada yang benar. Pintar banyak, tapi yang benar susah sekali. Banyak orang sekeliling kita kehilangan kehidupan, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Seperti londe kecil tadi. Habis kuat, mati kuat. Terlilit ketidakberdayaan, ketakutan. Ada banyak hal yang membuat orang gelisah, takut, tak berdaya. Penyakit, wabah, pekerjaan, masa depan. Kepada kita, dalam situasi apapun, Yesus datang hari ini dan berpesan, janganlah cemas, janganlah takut, janganlah gelisah. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapakku. Ini aku, jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dan sangat indah Bapak Ibu Saudara-saudari. Petrus, wakil Yesus yang pertama. Sesudah Yesus wafat, Petrus membuat pernyataan yang indah sekali. Kamu semua adalah batu-batu terpilih yang ambil bagian dalam bangunan rohani. Kamu semua yang dibaptis adalah batu-batu yang penting, perlu dan berguna. Pastor tadi katakan, ada bagian atas, ada bagian bawah, ada bagian muka, ada bagian belakang. Tapi semua penting pada tempatnya masing-masing. Kamu memberi kontribusi, kamu memperteguh dan memperkuat bangunan gerejaku. Maka kamu adalah umat pilihan Allah. Kamu memiliki imamat rajawi berkat sakramen pembaptisan yang mempersatukan kamu dengan aku, batu penjuru. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap orang yang dibaptis harus berani seperti Yesus mengatakan, aku juga via, aku juga veritas, aku juga vita. Di mana orang sesat, get lost, jadilah engkau jalan. Di mana ada orang ketakutan, kebingungan, penuh kecemasan, jadilah engkau kebenaran. Di mana ada orang rasa mati, putus asa, tak berdaya, berdirilah hai engkau, batu hidup. Katakanlah, aku juga vita,
kehidupan. Kamu adalah batu-batu hidup dari gereja. Kamu ambil bagian dalam membangun gereja Kristus. Lihat para rasul dalam bacaan pertama. Mereka mengkhususkan diri pada doa dan pada pewartaan sabda. Lalu mereka bekerja sama dengan diakon-diakon, dengan awam-awam pilihan yang memperhatikan pelayanan meja, yang memperhatikan para janda-janda yatim, para orang miskin yang membutuhkan pelayanan. Mereka menjadi rasul-rasul awam, tokoh-tokoh awam. Mereka menjadi jalan, mereka menjadi kebenaran, mereka menjadi kehidupan lewat kehadiran, perbuatan, dan pelayanan mereka. Indah sekali, semua punya tempat, semua punya peranan, semua berarti, semua bisa berguna bagi Kristus. Terima kasih banyak di masa pandemi ini. Ada banyak keraguan, ada banyak kekhawatiran, ada banyak kehilangan semangat. Tapi ada banyak orang Katolik yang peduli menjadi jalan kebenaran dan kehidupan di mana saja ia berada. Ada paroki-paroki, ada wilayah rohani yang sibuk mencatat keluarga-keluarga mana yang butuh bantuan. Bagus. Tapi ada juga paroki, ada juga wilayah rohani yang mencatat siapa-siapa yang mampu, yang bersedia, yang suka memberi bantuan. Hebat. Inilah jalan, inilah kebenaran, inilah kehidupan. Di mana orang buntu, di mana orang bingung, di mana orang takut. Ada yang menjadi via vita et veritas. Ada yang memberikan dana, ada yang memberikan waktu, ada yang memberikan nasihat, ada yang memberikan tenaga. Kendati ada resiko, dia terjangkit. Kendati ada resiko, dia terpapar. Tapi mereka memilih menjadi via vita et veritas. Di mana saja mereka boleh mencapainya. Mereka siap menjadi batu hidup. Bukan batu sandungan. Bukan batu kerikil. Bukan batu penghalang. Di masa pandemi ada orang yang berupaya agar doa-doa, ibadat-ibadat jalan terus. Ada yang membagi-bagikan doa. Ketua-ketua wilayah rohani. Itu semacam diakon-diakon di masa Yesus. Di masa para rasul. Membawa fotokopi. Ini untuk hari Minggu. Ini untuk Rosario. Jangan lupa. Bahkan ada yang menyempatkan diri. Mendatangi, menemani. Dari rumah ke rumah. Door to door. Menjadi jalan. Menjadi kebenaran. Menjadi kehidupan. Menjadi peneguhan. Lewat kehadiran mereka. Ada yang berusaha latihan lagu sampai pinjang tambor. Supaya ibadat, supaya liturgi, supaya misa. Melibatkan kita semua. Ada yang membantu lewat live streaming. Supaya orang merasa berada di gereja. Orang merasa didekatkan dengan sakramen Maha Kudus. Orang merasa didekatkan dengan pastor paroki, dengan sesama umat. Pimpinan-pimpinan wilayah rohani yang memimpin doa rosario tiap malam. Seolah-olah menghadirkan seluruh umat wilayahnya. Membangun kesatuan gereja yang adalah via vita et veritas. Oh, betapa indahnya. Di masa sulit menakutkan ini, kita lihat tanda-tanda kehidupan dari batu-batu yang membangun dengan utuh gereja Kristus. Ada yang memberikan dengan berani hidup mereka, pengetahuan mereka, keahlian mereka lewat profesi mereka sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai cleaning service, tukang punggu-punggu, tukang kasih bersih, itu ruangan-ruangan isolasi. Bagian gizi rumah sakit, bagian apotik dan toko obat,
yang 24 jam siang malam siap sedia melayani. Dengan resiko terjangkit, dengan resiko mati, dengan resiko terpisah dan terputus dari keluarga mereka. Mereka tidak takut. Ini aku, via, vita, et veritas. Terima kasih para pelayan. Kamu bukan cuma aparat sipil negara. Kamu aparat Tuhan. Kamu via, kamu vita, kamu veritas. Hari ini, di tengah pandemi ini, seperti pada londe kecil tadi, yang get lost, confused, and afraid, yang merasa hilang jalan, bingung, dan takut, Yesus berkata, jangan takut, jangan gelisah. Percayalah pada Bapa, percayalah padaku, ini aku. Yesus juga berkata, jangan takut, jangan takut. Itu saudara-saudarimu. Mereka juga via, mereka juga vita, mereka juga veritas untuk kamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tidak ada pilihan lain yang lebih mulia daripada ini. Di hadapan Tuhan dan sesama menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua.